Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-dirati wa tanashana salihin jalan katul muqrabin. Husan ila mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi sallallahu Husan la ba'na umatina wa jatina sallallahu syaikhina. Husan ila mahatina al-asqiya malang talamiti ma asati wa alibait. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kelima, Kitabul Azkar, kitab tentang zikir fi shalawatin makhsusatin yang dalam salat-salat tertentu. Bab 1, Babul Azkari al-mustahabbi yang disunahkan yaumal jumati dalam hari Jumat wa lailataha lan malam Jumat wa du'a ilan doa. Bab pertama tentang dzikir-dzikir yang disunahkan untuk dibaca pada hari Jumat atau malam Jumat. Yustahabu disunahkan apa ayuk siro yen to memperbanyak sapa wong fil yaumiha ing dalam hari Jumat wa lailatiha lan malam Jumat. Disunahkan apa? Min qiraatil Qur'ani saking maca Quran. Untuk hari Jumat dan malam Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Karena itu kan yang kita hataman itu biasanya hari apa? Jumat pagi ya, Ahad pagi. Wal al-kari lan dzikir, wa da'awati lan doa. Banyak maca Quran. Bisa hataman bareng atau hataman sendiri. Wassalawati wassalati lan maca selawat ala Rasul. Maca Quran, dzikir, doa dan maca selawat. Itu dilakukan, disunahkan untuk diperbanyak pada hari Jumat dan malam Jumat. Wa yaqra'u lan membaca khususnya kalau enggak bisa maca Quran secara keseluruhan, wa yaqra'u surat al-kahfi. Maca surat kahfi. Biasanya kita itu ya. Pada hari tertentu. Fi yaumiha ing dalam hari Jumat. Surat Kahfi itu disarankan pada siangnya. Kala ngendika sapa As-Syafi'i rahimahullah taala fi kitabib al-um ing dalam kitab al-um. Wa astahibu lah, tapi kalau menurut Imam Syafi'i sunnah juga pada malam harinya. Boleh, berarti boleh malam atau siang. Yang penting Jumat. Malam Jumat itu berarti mulai apa itu? Maghrib sampai asar hari Jumat. Wa astahibu qira'ataha ing surat maca Yasin, surat baca surat Kahfi aidan fi lailatul Jumat ing dalam hari malam Jumat. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku zakara zikir sapa Kanjeng Nabi yaumal Jumati hari Jumat. Di dalam Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah. Menurut Abu Hurairah, Kanjeng Nabi itu biasanya kalau hari Jumat itu wiridannya lebih banyak. Nah, kita juga gitu mestinya. Lah hari Jumat itu banyak wiridan. Maka kemudian Nabi dawuh begini, fihi iku ing dalam yaumul Jumat saatun. Ono waktu layu wafiquha yang tidak akan nyocoki haing waktu sapa abdun seseorang muslimun wa huwa halil taiman iku qaimun yusolli halih berdiri yusolli halih salat sapa man yasalu meminta sapa man Allah yang Allah syai'an ing sesuatu illa atahu kecuali bakal memberikan sapa Allahu ing man iyahu ing permintaan iman. Kata Nabi pada hari Jumat itu ada waktu di mana kalau pas kita nyocoki waktu itu, maka apapun yang kita minta insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, hanya persoalannya kapan malam Jumat dan hari Jumat itu waktunya yang pas. Podeme inilah. Kita hari kalau Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Gitu kan? Nabi memastikan ada Lailatul Qadar. Cuma kapan? Nabi tidak menyebutkan. Beliau kemudian menyebutkan hanya pokoknya mulai tanggal
10 yang terakhir. Kan itu aja. Dan Nabi tidak memastikan kapan. Sehingga dengan demikian kita diharapkan 10 terakhir bulan Ramadan kita serius untuk ibadah. Hari Jumat itu juga ada waktu yang kalau pas kita itu meneri, pas sesuai dengan waktu itu, insya Allah doa apapun kita itu akan dikabulkan. Hanya kemudian Nabi merahasiakan itu. Kapan waktunya? Karena kita kemudian diharapkan hari Jumat dan malam Jumat kita manfaatkan dengan baik. Wa asaro lan aweh isyarat sapa Kanjeng Nabi biyadi yuqaliluha. Tapi tidak banyak yang kemudian orang mau atau benar-benar serius untuk mencari hari itu. Kultu matur sapa ingsun Imam Nawawi ikhtalafa berbeda pendapat sapa ulama'u para ulama minas salafi wal khalafi fi hadis saati. Nabi hanya mengatakan pokoknya hari Jumat itu ada waktu yang mustajabah. Kapan? Para ulama berbeda pendapat karena kita sama-sama nggak tahu. Fi hadis saati ala aqwalin kasiratin yang atasnya pendapat macam-macam, muntasyiratin yang sangat luas, sangat sebar, hoyata instisari dengan pendapat yang sangat banyak. Waqat jama'tu lan teman-teman wis ngumpulna sapa ingsun al aqwala ing pendapat al mazkura yang disebutkan tadi fiha kullaha, pendapat-pendapat kapan waktu mustajabah hari Jumat dan malam Jumat itu pendapatnya banyak. Kalau ingin ini tahu pendapatnya apa saja, silakan buka dalam kitab Syarah Muhadzab juz 4 halaman 468. Anda tinggal buka di situ. Imam Nawawi tidak perlu lagi menjelaskan. Wa bayantu lan menjelaskan sapa ingsun qailiha ing para pendapat tadi. Wa anna kasiron, tetapi sebagian besar, intinya kemudian disebutkan di sini. Wa anna kasiron lan sak temene sebagian besar minas sahabati saking pendapatnya para sahabat iku ala annaha sak temene waktu yang mustajabah iku ba'dal asri, setelah asar. Mayoritas para sahabat, para ulama mengatakan waktu yang mustajabah seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim tadi adalah waktu asar. Karena itulah biasanya kalau di mbah-mbah kita yang ikut torekotan biasanya kalau Jumat habis asar mereka riyadohan, ngumpul di masjid, kemudian wiritan bareng, istighosah bareng. Karena sebagian besar mayoritas ulama mengatakan waktu mustajabah adalah ba'dal asar. Jangan lupa habis asar hari Jumat, waktu yang mustajabah. Wal muradu yang dimaksudkan bi qaimun kelawan qaimun yusolli iku man wong yang tadiru yang menunggu sapa man as-salata ing salat. Fa innahu iku min salatin saking salat wa sahu maja fiha. Oke, satu, waktu yang paling baik yang mustajabah menurut pendapat ulama adalah habis asar. Ada lagi pendapat adalah ketika khotib lagi di mimbar. Marwaina fi sahih Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa nabi hiya utai waktu mustajabah iku ma baina ayat lisa ento duduk sapa imamu ila ayuhdo sampai ento dilakukan apa salatu salat, yakni ayat lisa alal mimbari ngatasi mimbar. Kalau hadis lain yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih, itu mengatakan bahwa waktu yang mustajabah ketika hari Jumat itu adalah ketika imam mulai duduk di mimbar. Berarti saat khutbah sampai selesai sholat. Itu waktu yang mustajabah. Tapi karena Anda perempuan nggak ikut Jumatan, berarti kan nggak ketemu itu. Nah, kalau nggak ketemu itu, ini kan berarti untuk laki-laki yang ikut Jumatan, yang bisa memenuhi itu. Karena kalau yang nggak ikut Jumatan nggak dapat.
yang ikut Jumatan bisa memanfaatkan waktu antara khutbah, mulai khutbah sampai sholat. Itu waktu yang mustajabah. Tapi bagi perempuan yang tidak ikut Jumatan, maka bisa memanfaatkan waktu yang mustajabah seperti yang disampaikan sebagian besar ulama tadi adalah habis asar. Habis asar hari Jumat. Itu waktu yang mustajabah. Oke, berarti itu waktu yang mustajabah hari Jumat. Ada dua. Pilihannya satu habis asar, yang kedua adalah ketika khutbah. Wa amal qiraatu surat Kahfi. Anapun utai membaca surat Kahfi wa sholatu lan maca sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku fajaat mongko datang fihima ing dalam kas ini perintah maca surat Kahfi dan memperbanyak selawat ahadisun masyhuratun, banyak sekali hadis yang masyhur, sehingga Imam Nawawi tidak perlu menyebutkan karena sudah sangat masyhur hadisnya, yaitu perintah untuk memperbanyak membaca selawat pada hari Jumat dan malam Jumat. Taroktu meninggalkan sapa ingsun nakloha ing menukil litulil kitabi krana banyaknya kitab likauniha masyhuratun. Karena sudah terkenal, Imam Nawawi tidak perlu memberikan hadisnya lagi. Waqad sabaqa lan telah lewat apa jumlatun sebagian minha saking tadi maca surat Kahfi dan selawat fi babia ing dalam bab tentang itu. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, di dalam kitab Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam qala man sapane wong kala kang ngucap sapa man sopi hatta yaumil jumati ing paginya hari Jumat qabla sholatil ghadati sebelum sholat subuh. Kata Nabi, siapa yang wiridan sebelum sholat subuh hari Jumat. Jadi kalau Jumat itu sebelum subuh udah bangun, kemudian sholat sunnah tahajud, setelah itu kemudian wiridan ini Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Enggak banyak, hanya 3 kali. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa maratin 3 kali. Apa manfaatnya? Ghafarallahu lahu dzunubahu. Maka ghafara mongko bakal ngampuni sapa Allah lahu kediman dzunubahu ing dosane man. Walau kanat senajan ana apa dosa iku misla zabatil bahri, kaya umpamane buih lautan. Walaupun dosa kita sebanyak apapun, insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Biasakan hari Jumat sebelum subuh, sebelum sholat subuh, berarti waktu tahajud. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Itu wiridan yang diajarkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tercatat di dalam kitab Ibnu Sunni. Waraina fihi an Abu Hurairah radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza dakhala nalikane masuk kanjeng Nabi. Ini kalau tadi dawe Nabi, sekarang perilaku Nabi. Nabi itu kata Abu Hurairah kalau pagi Jumat pagi idza dakhala nalikane masuk al masjid ing masjid yaumal jumati ing dari pada hari Jumat akhoda sambil berpegangan bi asadatil babi dengan berpegangan pada pintu masjid sumakola. Kemudian Nabi kalau hari Jumat masuk masjid, beliau berdoa ini, Allahumma ij'alni aujaha man tawajjaha ilaika wa aqraba man taqarraba ilaika wa afdhala man sa'ala wa raghiba ilaika. Ini doa yang dibaca Nabi ketika hari Jumat. Kalau kita nggak ke masjid, di musola. Pas kita di musola, bisa saat sholat duhur atau sholat asar atau sholat subuh hari Jumat. Allahumma ij'alni aujaha man tawajjaha ilaika wa aqraba man taqarraba ilaika wa afdhala man sa'alaka wa raghiba ilaika. Allahumma ya Allah,
ij'alni mugi menjadikan sapa tuan ingsun au jahaman ing oleh ngadepe man tawajaha kang madhep sapa man ilaika maring sira. Doa pertama adalah agar kita digolongkan sebagai orang yang menghadapkan diri kita kepada Allah. 1. Wa akroba lan oleh para keman takoroba yang kang parek sapa man ilaika. Kita juga termasuk orang yang berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa afdhalaman lan luwih baik duseman sa'alaka kang mohon sapa man ka ing sira wa roiba ilaika lan seneng maring Tuhan. Dan kita termasuk orang yang senantiasa berjalan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kultu matur sapa ingsun istahabu disunahkan lana maring kita nahnu anakula kita itu doa Nabi. Karena itu doa yang dibaca Nabi, kata Imam Nawawi, kita juga sunnah untuk mengikuti itu. Doa tadi, Allahumma ij'alni aujahaman tawajja ilaika wa akroba man taqarraba ilaika wa abdulaman sa'alaka wa ruhiba ilaika. Kita bisa mengikuti. Wa amal qiraatu anapun utawi maca Quran al mustahabatu yang disunahkan fi sholatil jum'ah ing dalam salat Jumat wa fi sholati subhi lan ing dalam salat subuh yaumal jum'ati ing dalam hari Jumat fataqaddama. Adapun ketika salat Jumat kemudian salat subuh hari Jumat, ketika kita itu salat bacaan apa yang kita disunahkan sudah dijelaskan kemarin. Masih ingat yang kita bicara tentang hari sholat Jumat. Sholat Jumat itu disunahkan maca apa? Suratnya, sabihis, dan seterusnya. Kalau pagi subuh hari Jumat kita disunahkan maca surat apa? Yang ada sujud tilawahnya, sajadah, yang hafal. Fakot takama fi babi adkaris salati. Oke. Warawaina fi kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu an saking Sayyidah Aisyah qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawi Nabi begini, man qara'a, man sapane wong, qara'a yang baca sapa man ba'da salatil jum'ah, setelah salat Jumat baca qul huwallahu ahad, kemudian maca qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas sab'a maratin 7 kali. Berarti habis salat Jumat bagi yang ikut salat Jumat laki-laki atau kalau Anda di rumah ikut, maka kata Nabi siapa yang setelah salat Jumat baca 3 surat ini, surat Ikhlas, surat Falak, surat Nas, masing-masing dibaca 7 kali. Kayaknya sering, biasanya di beberapa Jumatan, di beberapa imam baca ini kulhu, falak, binas masing-masing 7 kali. Manfaatnya adalah a'adzahu mongko bakal njogo hu ing man sapa Allahu Allah biya klan sebab maca surat tadi minas su'i saking perilaku buruk ila Jumatil ukhra maring Jumat depan. Siapa yang membiasakan maca surat kulhu, falak, binas masing-masing 7 kali setelah sholat Jumat, Allah, insya Allah kita akan terjaga dari segala sesuatu yang buruk selama 1 minggu sampai minggu depan, sampai ke Jumat depan. Baik, yustahabu disunahkan apa al-iksaru memperbanyak min dzikrillahi ta'ala saking dzikir pada Allah ba'da salatil jum'ati setelah salat Jumat. Kemudian setelah salat Jumat kita gak langsung buyar, tapi kita masih disunahkan untuk memperbanyak dzikir. Biasanya kita Jumatan itu wiritan rong mari buyar kalau di sebagian tempat. Kita justru mestinya disunahkan untuk
banyak wiridan. Kala ngendika sapa Allah taala fa idza qudiyalis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi lan berharap min fadlillahi saking keutamaan Allah wal kurullaha lan dikira sapa sira Allah kasiran. Ayatnya di sini wal kurullaha kasiran. Setelah kita melakukan sholat Jumat, kita diperintahkan wal kurullaha kasiran, banyaklah zikir la'allakum tuflihun. Oke, itu wiridan hari Jumat dan malam Jumat. Nah, kita lanjutkan kedua. Babul azkari, bab tentang zikir al-masru'ati yang diperintahkan fil idaini dalam hari raya. Nah, sekarang zikir hari raya. I'lam annahu iku yustahabu disunahkan apa ihya'u lailatil idaini, menghidupkan dua malam hari raya. Jadi hari raya kita berapa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ketika malam hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kita disunahkan untuk melean. Bahasanya apa? Melean ya? Melean. Malamnya itu kita berjaga dengan cara memperbanyak zikir. Nah, kita takbiran. Jadi malam Lebaran kita takbiran dengan memperbanyak zikir. Malam hari raya, baik Fitri maupun Adha. Ihya'ul laili tadi bidzikrillah kelawan zikir. 1. Wassolati lan maca selawat. Bisa zikir, bisa takbir, bisa maca selawat. Warima minat taati saking beberapa bentuk ketaatan. Lil hadisi kronono hadis al-waridi, dasare kenapa kita disuruh melean malam hari raya? Dasare hadis ini. Hadisnya Nabi mengatakan begini, man sapane wong ahya yang menghidupkan sepoman lailatal abidi ing 2 malam Lebaran. Siapa yang malam Lebaran itu melean, dengan melean bukan begadang loh ya. Melean malam riyoyo main remi. Enggak. Tapi menghidupkan itu artinya malamnya kita banyak sholat, banyak maca selawat, banyak zikir, banyak macam-macam yang baik. Itu ahya. Kata Nabi, siapa yang melean malam Lebaran lam yamut, mongko tidak akan mati apa kolbu hatine man yauma tamutu, ketika hari podo mati apa alqol kulubu hati. Kata Nabi, jaminannya kalau kita biasa menghidupkan malam Lebaran adalah ketika orang-orang hati sama mati, orang itu insya Allah tidak akan mati. Waruya man koma, ada lagi hadisnya, man sapane wong koma yang berdiri sepoman lailatal idaini ing 2 malam 2 Lebaran. Siapa yang, maksudnya man koma itu orang yang sholat tahajud, orang yang wiridan pada malam 2 Lebaran lillahi muhtasiban hali ikhlas. Jadi wiridannya itu murni karena ikhlas karena Allah. La yamut, mongko tidak akan mati apa kolbu hatine man hina tamutu nalikane padha mati apa alqulubu. Hadisnya sama, beda redaksi, tapi intinya kita disarankan untuk memperbanyak zikir malam Lebaran. Wa hakadza jaa, begitu juga ada hadis fi riwayat Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i wa Ibnu Majah, hanya wawa hadisun do'if, tapi ini hadisnya do'if. Rawaina min riwayatin Abi Umamah marfu'an wa mauqufan wa kilahuma do'ifun. Lakin ini ada hadis serupa yang seperti di atas tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ibnu Majah, cuma hadisnya do'if. Kalau yang atas hadisnya sahih. Lakin hadisnya fadha'il iku yusammahu, diperbolehkan fiha kama taqaddama fi awal kitabi. Tapi walaupun di dalam riwayat Imam Syafi'i dan Ibnu Majah itu hadisnya dhaif, tapi banyak hadis jenis yang mendukung sehingga boleh dipakai. Wahtalafa lan berbeda pendapat sapa ulama fil qadri, ing dalam kadar alladzi yahsulu kang hasil fi ing dalam qadri apa al-ya'u. Hadisnya tadi kan begini,
Man ahya, siapa yang menghidupkan. Nah, pertanyaan kita adalah yang dimaksud menghidupkan itu apa? Nah, wal adharu mongko utawi pendapat yang sahih anau kulayah sulu tidak hasil illa bimu'dzamil laili, kecuali dengan seluruh malam. Berarti apa yang oleh Nabi disebut man ahya itu berarti kita itu melekan semalam suntuk, mulai habis isya sampai subuh, itu yang disebut man ahya. Nah, orang yang begitu jaminane oleh Nabi dijamin hati orang itu tidak akan mati ketika hati masyarakat mati. Insya Allah dia tetap eling ning Allah Ta'ala. Nah, melekane semalam. Itu pendapat yang masyhur. Tapi ada juga pendapat yang lebih ringan, wakila yahsulu bisaatin. Pokoknya gak harus seluruh malam, pokoknya malam tangi tahajud, walaupun mungkin hanya 15 menit tahajudnya, itu sudah dianggap man ahya. Karena yang penting adalah pada malam hari kita ingat Allah, kita wiridan, melakukan sesuatu kebajikan. Terserah, kita mungkin bisa ikut yang seluruh malam, pas lagi fresh, lagi ngantuk, yo, yang penting tangi tahajud. Tapi intinya jangan pernah kita lewatkan malam lebaran. Wa yustahabu, lan disunahkan apa takbir. Malam lebaran kita disunahkan takbir. Lailatul Iddah ini malam 2 lebaran. Wa yustahabu, kapan mulai disunahkan? Untuk Idul Fitri itu disunahkan fi Idul Fitri min ghurubi syamsi, mulai dari tenggelamnya matahari asar, ila ayuhrima, sampai takbiratul ihram sapa al imamu bisalatil aidi. Itu kalau Idul Fitri. Jadi mulai asar, bukan asar ya, maghrib. Mulai masuk maghrib kita sunnah takbiran sampai terakhir, berarti kalau Idul Fitri hanya semalam, takbirnya semalam, begitu imam sholat id selesai. Wa yustahabu, disunahkan apa dzalika khalfas sholawati, setelah sholat, wa ghiriha minal ahwali, dari berbagai, jadi habis semalam itu takbirnya kapan? Pokoknya semampu kita, sebisa kita. Yaitu wayuk siru, memperbanyak minu saking takbir inda irhamin nasi, ketika berkerumune manusia. Ketika ngumpul-ngumpul malam riyoyo, ngumpul-ngumpul, biasanya kita malam riyoyo apa? Nggak jajan. Ngumpul-ngumpul nggak jajan, yuk kalau takbiran. Wa yukabbiru lan takbir masian, sambil jalan. Ketika neng pasar mau belanja ya takbir. Wa jalisan lungguh takbir. Wa mutajian, sambil layah-layah ya takbir. Pokoknya apa-apapun lah. Wa fitoriki, di jalan. Ketika kita mulai mudik, jangan lupa pas mudik maca takbir. Pokoknya malam lebaran semua takbir. Fil masjidi, ing dalem masjid, wa ala firosi, bahkan ketika di tempat tidur itu pun disunahkan takbir malam riyoyo, dalam keadaan, dalam posisi apapun. Itu kalau Idul Fitri. Bagaimana kalau Idul Adha? Wa amma Idul Adha, anapun utawi waktu Idul Adha fayukabbiru, mongko kemudian takbir sapa man fi dalam Idul Adha min ba'di salati subhi. Kalau Idul Adha lebih awal. Arafah itu imbadi salati subhi yaumal arafah. Yaumal arafah itu tanggal berapa? Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Ketoke lali. Arafah, Tarwiyah dan Arafah. Tarwiyah itu tanggal 8. Tanggal 9 Arafah, tanggal 10 Lebaran. Di Arafah berarti mulai, kalau besok itu Lebaran, berarti mulai subuh ini kita boleh takbiran. Jadi sehari sebelum Lebaran
itu sudah boleh takbiran kalau Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri baru dimulai maghrib malam lebaran. Ila ayusalliya, sampai terakhir ento salat al-asra, ing salat asar fi min akhiri ayamil tasrik, di akhir hari tasrek. Hari tasrek tanggal 13, 11, 12, 13. Berarti takbirnya itu bisa menjadi 5 hari. Tasreknya 3 hari, lebaran sehari, berarti 4 hari plus Arafah. Berarti mulai Arafah subuh, berarti kalau besok lebaran, Rebu itu lebaran misalnya, maka sekarang subuh sekarang sudah boleh takbiran. Sampai seharian, sampai nanti malam lebaran, hari lebaran, berarti sudah 2 hari toh. Berarti ditambah tasrek 3, berarti 5 hari takbirannya. Itu untuk Idul Adha. Wa yukabbiru, terakhir kemudian takbir khalfa hadil asri, setelah salat asar. Terakhir ketika kita itu tasrek, terakhir adalah waktu asar. Jadi asar hari ke-13, tanggal 13 Dzulhijjah itu selesai. Setelah takbir, selesai sholat asar. Jadi sholat asar kemudian kita masih boleh takbir. Setelah sholat asar, setelah takbir, sumayak tok, kemudian selesai. Jadi nggak sampai maghrib, hanya setelah sholat saja. Kalau hari tasrek kan hanya setelah sholat saja. Nah, kalau lebaran kan semalaman. Hadza huwa iqwal asoh. Pendapat ini mulai Arafah sampai habis asar tasrek yang hari ketiga itu adalah huwa al-asohu, pendapat yang sahih, alladzi alaihi opal amalu amal. Fihi ku ing dalem ma khilafun masurun. Memang ada berbeda pendapat, ada yang ulama macam-macam, tetapi menurut Imam Nawawi masurun fi madzhabina wa iriha. Walakin tetapi ini as-sahih, utai pendapat yang sahih iku madzakarnahu, sesuatu yang kami sebutkan tadi. Waqad ja'a fihi, lan teman-teman datang fi indalema apa hadisun, hadis rawaina fi Sunan Baihaqi. Pendapat yang masyhur yang sahih adalah takbir untuk Idul Adha dimulai dari subuh hari Arafah sampai hari ketiga tasrek, yaitu setelah sholat asar. Menurut Imam Nawawi, pendapat inilah yang sahih karena berdasarkan hadis yang tercatat di dalam Sunan Baihaqi. Waqad audahtu, dan teman-teman telah menjelaskan sapa ingsun dalika kullahu min haitsu al hadis. Ini telah dijelaskan hadisnya, wa naqul madzhabi, lan pendapat para madzhab fi syarhil muhadzab, ing dalam kitab Syarah Muhadzab juz 5 halaman 35. Wa dzakartu, lan telah menyebutkan sapa ingsun jami al furu'i, ing seluruh perbedaan pendapat al muta'alliqi bihi wa nausirhuna illa maqasidin muhtasir. Rinciannya bisa dilihat di Syarah Muhadzab. Di sini enggak dijelaskan. Qala sabuna. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bacaan takbir? Kalau Anda takbir ketika malam lebaran, takbirnya apa? Lafzu takbir, utai lafaz takbir, iku ayakula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tok boleh minimal. Misalnya riyoyo ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya wis enggak apa-apa ngono tok. Terus diulang-ulang semalam. Boleh. Hakadha iku salah satun mutawaliyatun, dibaca 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meneng, dalut, terus maneh. Boleh. Itu bacaan takbir minimalis. Wa yukariru, lan mengulang-ulang hadza ala hasbi iradatihi. Takbir itu diulang sampai kita capek, sampai semampu kita. Wa qala lan ngendika sapa Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ada tambahan.
Jadi yang kita pakai takbirnya itu berarti mengikuti Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, fa'in zada ditambahkan begini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau kariyal kafirun. Dan seterusnya, itu ada takbir yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Kita kayaknya ini banget ya, panjang banget. Silahkan Anda boleh mengikuti itu. Wa qala jama'atun lan ngendika sapa jama'atun iku tadi sampai mukhlisina lahuddina walau kana kafirun la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzab wahdah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu riwayat dari Imam Syafi'i. Boleh ditambahkan itu. Tetapi ada yang lebih pendek. Qala jama'atun, sebagian kelompok di dalam mazhab Syafi'i itu boleh juga dengan cara ini. Wa la ba'sa, tidak apa-apa, ayakula yang ngucap sapa man ma'adat tahu yang membiasakan hu ing ma sapa nasu. Zaman dulu, zaman mulai Imam Nawawi, ada takbirnya lebih ringkas. Kita yang ngikuti ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Cuma itu. Kayaknya ini kan. Ini yang biasa dilakukan oleh para ulama setelah Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Tapi kalau takbir yang diajarkan Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu tadi yang panjang tadi. La na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun dan seterusnya. Itu redaksi takbir yang kita bisa baca. Tapi kalau pengen minimalis ya enggak apa-apa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, dibaca 3 kali sampai semampu kita. Itu paling enggak berarti kalau kita baca takbir ada 3 versi. 1 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, selesai. Kemudian diulang lagi, dibaca 1 paket 3 kali. Kemudian kalau sedengan itu apa? Moderat, yang cukupan, biasanya kan kita kayak tuku makanan, pedes mbak, cukupan mbak, yang sedengan, takbirnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu redaksi takbir yang tengah. Yang panjang yang diajarkan oleh Imam Syafi'i sampai sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzab wahdah. Itu takbir yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Oke, nanti kita lanjutkan berikutnya tentang takbir setelah sholat. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana Faqihna wa faqihana wa qarana Fa'na rabbi faqihna wa faqihana wa qarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.